pagi ini sama-sama kita mau siapkan hati untuk doa pagi. Saya percaya hadirat Tuhan mengawali setiap kehidupan kita di pagi hari ini, bahkan sampai sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk lebih dalam hadirat-Nya. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh anugerah-Mu besar atas setiap kami. Yang kami rindukan Tuhan pagi hari ini adalah kami menemukan Kau secara pribadi Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu muka dengan Kau, sehingga hidup kami mengalami pembaruan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Kau selalu akan ada pembaruan di dalam hidup kami Tuhan. Hati jiwa roh kami diperbarui Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan kami Tuhan, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa, ku rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Amin. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
diam dalam bait-Mu. Kami menyembah-Mu, Bapa yang baik. Haleluya. Glory. Haleluya. Bapa kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang terindah, sungguh indah hadirat-Mu. Haleluya. Glory. Haleluya. Inna namanya namanya so. Kira namanya syana. Haleluya. Ku nikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kau tempat perlindungan bagi yang mencari Engkau Tuhan. Tiada namanya so. Haleluya. Haleluya. Sebab tak sekalipun Kau tinggalkan kami, Kau selalu ada bagi hidup kami. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Ya Bapa-Bapakku, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, sampai selama-lamanya. Sebab firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, amin, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
sama-sama katakan Kau firman-Mu itu adalah akan menyertai kami Tuhan. Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Oh, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sekali lagi Kau ku nantikan, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau angkatku terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Kiara laba shikiara laba yara lama ya shana na na mana maya so. Haleluya. Firman-Mu sungguh besar Tuhan. Haleluya. Aku melayangkan mataku ke atas gunung-gunung. Kemanakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah Allah dari segala Allah. Karena itu berharaplah kepada Dia. Karena
karena pengharapan di dalam Dia tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman-Nya berkata, karena itu hidup kita, biarlah hidup kita letakkan di dalam firman-Nya, sehingga ketika kita berjalan dalam firman Tuhan, maka apa yang tak pernah muncul dalam hatimu, apa yang tak pernah kau pikirkan, dan apa yang tak pernah kau lihat, Tuhan akan sediakan buat setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Dan setiap orang yang berjalan dalam firman-Nya akan mendapatkan kekuatan. Mereka akan mendapatkan arahan yang kuat di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan, nama Yesus Kristus. Kiralaba shikaralaba yarasyata karalaba ralabaralaba hinaralama yashikiana nama yaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, shikiaralaba ralaba yaralaba ralaba yaralaba shikiaralama yaralama yaralama yaso. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Karena itu kami berkata, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kesakitan tidak menimpaku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak pernah menimpaku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Seperti pujian ini, pagi ini saya tahu ada di antara Anda yang mengikuti doa pagi live ini, dan Anda mengalami kesakitan, Anda mengalami sebuah sakit penyakit. Saya bersepakat dengan iman Anda pagi ini, dimanapun Anda berada, mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Dan ada belas kasihan Tuhan dalam hidup Anda. Oleh karena itu, Dia berkehendak untuk menyembuhkan Anda oleh bilur-bilurnya. Letakkan tangan Anda di bagian yang sakit. Tuhan, pagi ini kami percaya bahwa ada kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami yakin ada mujizat kesembuhan yang Tuhan kerjakan saat ini. Dengan bersegera Tuhan, seketika itu juga kesembuhan terjadi. Kami percaya setelah ibadah ini berakhir, kuasa-Mu terus bekerja. Dan kami akan mendengar ada kesaksian demi kesaksian, di mana orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang seakan-akan mustahil untuk disembuhkan, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sungguh kami mau buka hati kami Tuhan, untuk mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Biar firman yang ditabur ini Tuhan boleh menjadi remah, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita menyambut setiap benih firman yang akan ditabur pagi hari ini. Kita buka sama-sama di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sejak hari Sabtu lalu ketika saya melayani di tempat ini, tiba-tiba firman ini muncul di dalam pikiran. Dan saya coba merenungkan dan saya sampaikan di ibadah doa pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Firman Tuhan di sini mengatakan dan mengajarkan kepada setiap Anda dan saya, bahwa menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Bapak Ibu Saudara, kemarin malam saya merenungkan firman ini. Jujur, secara manusia, kalau tanpa tuntunan firman ini kita tidak akan mengerti betapa pentingnya arti kata mendengar. Seringkali manusia berpikir kalau dibandingkan antara mendengar atau mempersembahkan korban, kita pasti lebih condong untuk mempersembahkan korban. Karena sepertinya ada sesuatu yang terlihat. Tetapi mendengar itu seringkali mungkin hal yang sepele ya, bahkan diremehkan. Tetapi saya ingat sebuah kekuatan dalam konseling, pelayanan konseling. Itu adalah ketika kita bisa mendengar seluruh cerita dari orang-orang yang kita konseling. Justru di sanalah kesembuhan terjadi. Jadi arti kata mendengar ini begitu sederhana. Tetapi firman ini mengajarkan, Bijen, mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dari hari ini saya belajar, iya, karena setiap hari di dalam hidup Anda dan saya, ada satu pribadi yang terus berbicara untuk menuntun setiap langkah Anda dan saya. Saya yakin dan percaya, kalau Anda bersaksi, pasti ada banyak kesaksian, di mana setiap hari dalam hal-hal yang kecil terkadang, Tuhan itu berbicara. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini saya cuma belajar satu hal Bapak Ibu. Ketika kita belajar setiap hari untuk mendengar sungguh-sungguh perkataan Tuhan, maka kita tidak akan pernah salah melangkah. Saya pun setiap hari, saya nggak bisa ceritakan satu persatu, tapi suara Tuhan itu begitu sederhana. Contoh saja beberapa waktu lalu yang saya alami, ketika saya malam-malam hari, saya sedang follow up seorang ibu untuk saya komitmen mau doakan. Tetapi jujur, di hari komitmen yang saya sudah berjanji, saya lupa. Karena pada hari itu saya sibuk mengurus anak saya.
Dan ada sebuah rasa bersalah juga di hati saya. Saya harus segera untuk menghubungi ibu ini. Tetapi karena kesibukan di tengah menjaga anak saya, terkadang saya lupa untuk WA ibu itu. Dan tidak kebetulan 2 hari kemarin, saya diingatkan dan saya WA ibu itu. Seperti biasa saya tanya, "Ibu, bagaimana kabarnya?" Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya kaget. Dia berkata demikian, "Wijen, doakan saya. Dada saya sesak, seperti tidak bisa bernafas." Saya bilang, "Ibu, saya akan doakan ibu." Dan Tuhan baik, malam sebelum tidur, saya sempatkan waktu sejenak untuk telepon ibu ini. Dan Bapak Ibu tahu ketika saya telepon ibu itu, jantung saya berdebar kencang. Karena saya mendengar suara yang terbata-bata. Iya, saya lagi sesak. Ini memakai oksigen. Jujur Bapak Ibu Saudara, itu bukan orang tua kandung saya. Tapi saya seperti gak punya kekuatan apa-apa. Saya cuma berkata, hanya Tuhan Bu yang bisa menyembuhkan. Saya tidak ada bersama dengan ibu. Tapi percayalah malam ini, ketika kita berdoa, mujizat akan terjadi. Ibu akan bernafas dengan lega. Dalam nama Yesus, amin. Setelah saya tutup telepon, saya pikir ya sudah. Kan saya sudah mendoakan. Tapi gak tahu kenapa saya gelisah. Saya sampai berbahasa roh. Saya mengajak anggota CG saya untuk berbahasa roh. Ada sebuah kegentaran di hati. Gimana kalau malam ini ibu ini dipanggil oleh Tuhan? Saya cuma bilang, "Tuhan, berikan sebuah kesempatan buat ibu ini." Saya berbahasa roh. Jam 4 pagi saya terbangun. Saya WA ibu ini. "Ibu, apakah sudah bisa bernafas dengan lega?" Dan puji Tuhan sekitar jam 6 pagi dia menjawab, "Puji Tuhan sudah bisa bernafas lebih agak lega." Saya cuma melihat satu hal, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan hidup bagi ibu ini. Dan dari perkara yang kecil ini saya belajar bahwa setiap hari Tuhan itu pasti menuntun langkah Anda dan saya. Karena itu mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kita buka satu kebenaran di dalam Galatia, pasal yang ke-5, ayat yang ke-16, sampai dengan ayat yang ke-25. Saya hanya ambil beberapa ayat saja Bapak Ibu. Hidup menurut daging atau roh. Perikop ini sudah berbicara bagi hidup kita. Setiap hari kita punya pilihan. Kita mau hidup menurut daging kita, sesuai isi hati kita, keinginan kita, suara-suara dalam hidup kita. Ataukah kita mau hidup dengan roh, R di sana huruf besar, yang artinya pribadi Roh Kudus. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Tidak perlu diwahyukan lagi. Seperti Tuhan berkata, setiap hari hiduplah oleh Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu pasti Bapak Ibu. Ketika kita menuruti apa kata Roh Kudus, mendengar apa kata Roh Kudus, pasti kita tidak melakukan dan tidak ada keinginan untuk melakukan keinginan daging. Di ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan daging kita itu seringkali berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lalu ayat yang ke-18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Garis bawahi kata itu Bapak Ibu. Setiap hari ketika kita mengambil keputusan untuk mendengar suara Roh Kudus. Mendengar dan mentaati pimpinannya dalam hidup kita. Maka dikatakan di sana, ketika kita memberi hidup kita dipimpin oleh roh, kita tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Lalu di ayat 25 dikatakan juga, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Setiap hari Roh Kudus pasti memimpin kita kepada kebenaran. Tetapi daging itu akan memimpin kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anda bisa baca di ayat-ayat itu. Seperti apa perbuatan daging dan seperti apa buah-buah roh itu sangat bertentangan Bapak Ibu. Mari sama-sama hari-hari ini apapun yang sedang kita hadapi. Belajarlah untuk kita mendengar suara Tuhan. Terkadang mungkin suara Tuhan yang kita dengar tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi belajarlah percaya bahwa Roh Kudus itu pasti memimpin kita kepada kebaikan dan kebenaran. Tidak pernah
Dia membiarkan kita berada di jalan yang salah, karena dia adalah jalan kebenaran. Saya diberkati dengan 2 tokoh Alkitab. Yang pertama adalah tokoh Maria. Di dalam Lukas 10, ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-42, Bapak Ibu. Kita tahu kisah di sana, bagaimana Yesus itu sampai di sebuah kampung. Dan Yesus diundang oleh saudara Maria yang bernama Marta untuk datang ke rumahnya. Dan di ayat yang ke-39 dikatakan bahwa Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sampai akhirnya di ayat 42 Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan suka ketika setiap hari kita mengambil keputusan untuk kita bisa berada dekat dengannya dan terus mendengarkan perkataannya. Karena ketika kita terus mendengarkan perkataan Tuhan, akan ada arahan-arahan dalam hidup kita. Bahkan ketika ingin mengambil sebuah keputusan pun, Tuhan akan memberikan arahan-arahan yang tepat. Amin Bapak Ibu. Dan tokoh Alkitab yang kedua, yaitu bernama Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, saya bacakan di ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Dari ayat pertama, kita belajar bagaimana setiap waktu Abraham itu meresponi suara Tuhan dalam hidupnya. Seperti Tuhan memanggil saya atau Anda. Hai Wijen, ya Tuhan. Lalu di ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lalu di ayat yang ketiga, ini ayat yang buat saya sangat luar biasa. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham mendengar suara Tuhan. Dan yang luar biasa di ayat ini dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ada sebuah hati yang disukai oleh Tuhan di kisah ini. Bagaimana Abraham tidak menunda-nunda ketika mendengar suara Tuhan, tapi melakukan dengan segera apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara, saya pun pernah mengalami sebuah kejadian. Di sebuah acara retreat, ketika saya ditunjukkan slide mengenai beberapa kota, dan tiba-tiba ada sebuah kota, itu melompat di hati saya. Dan saya tiba-tiba seperti ada belas kasihan Tuhan untuk kota tersebut. Jujur sebelumnya saya tidak pernah datang ke kota itu, bahkan saya tidak pernah tahu kota itu. Tetapi yang luar biasa, ketika pembicara di retreat itu berkata, siapa di antara Anda yang Tuhan panggil malam hari ini untuk berdiri bagi kota-kota itu? Anda maju ke depan. Sampai 3 kali panggilan itu, ada sebuah dorongan yang kuat. Jujur saya mengalami seperti Abraham. Tuhan minta Ishak anaknya yang tunggal. Abraham mungkin tidak mengerti. Malam itu saya juga tidak mengerti. Tapi ada sebuah dorongan yang kuat dan membuat saya harus maju untuk kota ini. Dan akhirnya saya melangkah maju ke depan. Dan saya juga bingung ketika saya melangkah maju ke depan. Saya angkat kedua tangan, saya nangis buat kota tersebut. Saya rasakan hati Tuhan. Hari itu saya cuma belajar mendengar suaranya. Sekalipun saya tidak mengerti. Tapi saya belajar mempercayai. Selama itu Tuhan yang berbicara, itu pasti benar, ya dan amin. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan kemudian, saya mendapat kabar di berita bagaimana kota tersebut mengalami sebuah bencana tsunami. Hati saya berdegup kencang.
Saya hanya bisa berdoa berbahasa lidah di hadapan Tuhan. Saya nangis. Tuhan, saya tidak mengerti maksud-Mu beberapa bulan lalu. Kenapa? Tuhan izinkan saya berdiri bagi kota ini. Tapi saya mau Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada lagi lebih banyak korban jiwa lewat bencana ini. Kita belajar dari ayat ini Bapak Ibu. Bahwa ketika Abraham taat mempersembahkan Ishak, Anda bisa baca di tengah-tengah ayat tersebut. Inilah berkat dari Tuhan di ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan ditutup dengan satu ayat ini. Ternyata ini kunci. Di mana berkat itu dicurahkan dalam hidup seseorang. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang tersedia dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa dicuri oleh apapun. Karena berkat itu disediakan khusus di ayat 15. Tuhan berkata secara spesifik menyebut nama Abraham. Kepada siapa yang mendengarkan suaranya. Di kitab Ulangan dikatakan, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita akan menerima berkat. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan suaranya, maka sebaliknya kita akan menerima kutuk. Bapak, Ibu, Saudara, mari apapun situasi yang kita hadapi di masa pandemi ini, setiap hari kita datang duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengarkan perkataan Tuhan. Sekalipun terkadang hal itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, bahkan tidak pernah sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi belajar untuk percaya dan taati suara itu. Karena kita percaya ketika kita mendengar suara Tuhan, maka berkat itu dicurahkan di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama siapkan hati. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Sejak pagi hari ini Tuhan, beri kami hati yang terbuka, beri kami telinga yang terbuka seperti seorang murid. Kami ingin mendengar tuntunan-tuntunan-Mu. Terkadang ada banyak kesalahan, kegagalan yang kami alami. Itu bukan karena Engkau tidak menuntun kami. Engkau selalu berbicara menuntun kami. Tetapi kami menolak untuk mendengar suara-Mu. Bahkan seringkali kami mengabaikan. Tapi pagi ini Tuhan, dari firman yang sederhana ini, kami mau belajar untuk mendengar dan mentaati perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan, kemanakah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu, Dia akan selalu menuntun Anda dan saya. Amin. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat. Biar musik saja, sebuah penghalang terbesar untuk kita mendengar suara Tuhan. Tidak ada yang lain. Hati yang jauh dari Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita bahkan mulai meragukan suara Tuhan.
jelas itu menjadi seperti samar-samar. Bahkan kita bingung, siapa yang berbicara? Bapak, Ibu, Saudara, mari pastikan hati Anda dan saya tidak jauh dari Tuhan. Seperti pujian ini, bahwa tangannya selalu menuntun kita setiap hari mendekat kepadanya. Itulah kerinduannya. Pagi ini saya diingatkan, ada di antara kita yang sudah kehilangan kasih mula-mula. Sebuah gambaran seperti apa kasih mula-mula itu? Beberapa waktu lalu, saya pribadi mengalami. Di siang hari, belum waktunya saat teduh di malam hari. Tiba-tiba seperti ada kerinduan. Saya seperti mau menangis. Wow, nanti malam ketika saat teduh, aku bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti ada rasa kangen di hati. Dan ada suara kecil di hati saya. Itu kasih mula-mula. Terkadang karena kesibukan atau permasalahan, perasaan desperate, rindu seperti itu, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi atau hilang. Tapi pagi hari ini, saya berdoa, kalau kita orangnya, mari angkat tangan di tempat engkau berada. Biar kasih Tuhan melawat kita. Dan setiap hati yang jauh dijamah olehnya, Tuhan memberikan kembali kasih mula-mula di dalam setiap hati. Hati yang rindu, hati yang desperate, hati yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, setiap kami akan dipulihkan untuk telinga kami bisa lebih peka dan jelas mendengar perkataan-perkataan-Mu. Dan beri kami hati yang taat Tuhan, untuk melakukan setiap tuntunan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir saya diingatkan, kalau ada di antara Anda, saya tidak tahu ini dalam hal dunia bisnis atau apa, tetapi Anda pernah mengambil sebuah keputusan, dan sampai hari ini Anda menjalani keputusan tersebut, dan ternyata itu keputusan yang salah, dan Anda tahu itu tidak sesuai dengan perkataan Tuhan beberapa waktu lalu dalam hidupmu, tetapi engkau melanggarnya. Pagi ini Tuhan ingin memulihkan keadaanmu seperti Tuhan memulihkan Sion. Mari datang dengan kerendahan hati, minta ampun di hadapan Tuhan, dan katakan, Tuhan, aku ingin kembali kepada rencana dan kehendak-Mu. Aku percaya bahwa pertolongan-Mu itu akan dinyatakan dengan bersegera. Akan ada pemutarbalikan keadaan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menuntun kami. Terima kasih. Kau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tangan-Mu selalu menggandeng kami kepada jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih. Yonana mayana namase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih tinggi lagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sungguh kami berterima kasih. Firman ini menyadarkan kami bahwa kalau sampai hari ini kami ada, sampai hari ini apapun yang kami perbuat itu bisa berhasil. Itu semua karena tangan-Mu yang menuntun kami, bukan karena daging kami. Karena Roh-Mu memimpin kami setiap waktu, Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh menjadi orang yang diberkati. Itu semua karena Engkau, Tuhan. Terima kasih. Satu doa kami mengakhiri doa pagi hari ini. Biar di hari-hari ke depan kami lebih peka, lebih tajam telinga kami sebagai anak-anak-Mu mendengar suara-Mu. Dan kami percaya ketika kami mentaati suara-Mu, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat penyertaan Allah Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Terimalah kemenangan oleh karena kita mendengar dan mentaati suaranya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan. Haleluya. Sampai bertemu di doa pagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.